Anda punya media sosial seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp mungkin. Pernahkah Anda berpikir kalau suatu saat itu semua akan menjauh dari Anda dan Anda tidak bisa lagi mempergunakannya? Saat pertama kali Anda beli handphone Android, yang pertama kali Anda lakukan adalah mendaftar atau membuat akun Google. Kenapa? Karena tanpa akun Google Anda tidak bisa mengakses aplikasi-aplikasi sosial media seperti Facebook misalnya. Artinya, aplikasi Facebook yang Anda gunakan itu terdaftar atau platformnya Google. Artinya Google lebih penting dari semua itu. Tanpa Google itu semua tidak bisa Anda akses. Lalu bagaimana jikalau seandainya Google menolak akun Anda dan menolak semua akses akun yang berasal dari akun Anda? Apakah itu bisa terjadi? Ya, itu bisa terjadi. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, saya ingin bercerita kepada Anda tentang pentingnya sebuah web cookies. Anda mungkin pernah dengar web cookies. Lalu apa itu web cookies? Jadi web cookies itu adalah web yang dikirimkan oleh website kepada HP Anda, kepada semua HP Android yang terkoneksi secara langsung kepada internet. Kemudian web cookies itu bertugas untuk merekam semua aktivitas Anda di internet. Web cookies tersebut tahu siapa Anda, apa kesukaan Anda, Anda sering nonton apa, Anda habis nonton apa, 3 hari yang lalu Anda kemana. Maksudnya 3 hari yang lalu tuh Anda nonton di mana. Nah, dari situlah nanti Google atau pihak internet akan merekomendasikan hal-hal yang Anda sukai. Logikanya sederhana. Apabila HP Anda atau handphone Anda sering dimainkan oleh anak-anak dan anak-anak Anda sering nonton channel-channel YouTube yang berkontennya anak-anak, yang isi kontennya semuanya anak-anak, maka setengah dari rekomendasi video Anda itu isinya video anak-anak. Artinya apa? Artinya web cookies tahu siapa yang sering nonton di HP tersebut. Web cookies tahu bahwa akun tersebut sering mengakses video-video seperti ini. Jadi itulah fungsi dari web cookies. Lalu apa hubungannya web cookies dengan akun Google Anda? Oke. Jadi awal mula permasalahannya baru-baru ini algoritma YouTube berubah. Lalu apa yang melatar belakangi perubahan algoritma YouTube tersebut? Kenapa banyak channel sekarang yang tidak dimonetisasi lagi? Banyak channel sekarang yang tidak jadi perhatian, bahkan tidak mendapatkan rekomendasi lagi dari YouTube. Jadi yang terlibat dalam unsur ini adalah pertama yaitu anak-anak, yang kedua YouTube atau Google itu sendiri, dan yang ketiga adalah FTC. Jadi FTC ini adalah sebuah federal atau sebuah federasi. FTC itu singkatan dari Federal Trade Commission, yang mana salah satu dari produknya seperti KOPA, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi data anak-anak itu dilindungi untuk tidak terlibat di dalam interaksi internet, apalagi yang berhubungan dengan e-commerce atau para pemasang iklan. Jadi YouTube dianggap bersalah karena telah memanfaatkan data anak-anak untuk kepentingan iklan. Nah, YouTube berdalih kalau YouTube sewaktu orang-orang mengaktifkan akun Google mereka, mereka tidak memasukkan data anak-anak. Namun FTC berhasil membuktikan bahwa YouTube ditonton oleh anak-anak. Lalu dari mana FTC tahu kalau YouTube ditonton oleh anak-anak? Ya, dari cerita saya pertama tadi dari web cookies. Bahwa FTC bisa mendeteksi kalau handphone tersebut, Android tersebut dipakai oleh anak-anak. Dan itu dibuktikan dengan banyaknya channel anak-anak yang muncul di situ. Sementara iklan yang seharusnya tidak ditonton oleh anak-anak di-share ke Android tersebut. Akhirnya YouTube dan Google kalah dan Google membayar denda yang cukup mahal. Akhirnya Google memperlakukan atau memperketat sistem di YouTube itu sendiri. Lalu apakah itu akan berimbas kepada semua media sosial yang ada? Lalu muncul pertanyaan, sementara Anda hanya pengguna media sosial seperti Facebook dan Instagram, Anda bukan YouTuber. Lalu apa hubungannya? Jadi logikanya sederhana saja.
Jadi sekarang YouTube memperlakukan sistem yang sangat-sangat ketat. Jadi YouTube sekarang tidak akan merekomendasikan atau mungkin tidak akan menampilkan, malah channelnya bisa di suspek atau dinonaktifkan apabila konten yang mereka upload, konten yang mereka unggah itu mengandung unsur kekerasan, unsur yang mengandung pornografi, unsur yang mengandung adegan-adegan mengerikan. Itu sama sekali tidak lagi diperkenankan di YouTube untuk ditampilkan. Lalu Anda harus berpikir logika. Tidak semua orang, tidak semua channel yang nongkrong di YouTube itu mengharapkan aksen atau bayaran dari YouTube. Ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja menebarkan konten-konten atau video-video yang berisi konflik suku, konflik agama, adegan-adegan yang mengerikan yang mana tidak layak ditonton oleh anak-anak, sehingga channel mereka atau akun mereka tidak lagi aktif di YouTube. Lalu besar kemungkinan karena mereka melakukan itu bukan karena berharap dapat aksen atau dapat uang dari YouTube, tapi memang mereka ditenggarai oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk hal tersebut, maka mereka akan mengalihkan target mereka itu salah satunya ke Facebook. Kenapa? Karena pada dasarnya semua kita mungkin sudah tahu bahwa pengguna media sosial Facebook itu jumlahnya terbanyak di dunia. Hampir di seluruh dunia orang mengakses melalui Facebook. Maka tidak tertutup kemungkinan konten-konten negatif tersebut akan dialihkan ke Facebook. Dan apakah akun Facebook Anda terlibat dalam menonton, dalam men-share atau mengkomen postingan-postingan negatif tersebut, itu akan terbaca oleh sistem web cookies. Dan jikalau seandainya sistem web cookies tersebut membaca bahwa akun Google Anda atau akun Facebook Anda terlibat dalam hal-hal seperti itu, dan kemudian ada satu poin penting yang harus kita pahami dari hasil sengketa antara Google dengan FTC. Jadi ada komitmen bahwa FTC bisa saja melakukan sweeping atau melakukan seperti razia di channel YouTube, tapi ini baru di YouTube. Jikalau seandainya konten tersebut yang mana channel mereka berorientasi kepada anak-anak, tapi tahu-tahu kemudian dalam konten mereka ada video-video yang tidak layak ditonton oleh anak-anak, maka YouTube dan FTC akan menonaktifkan channel tersebut. Lalu seandainya FTC menilai bahwa akun Facebook yang men-share video-video negatif, yang menonton video-video negatif, itu dianggap bersalah oleh FTC, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa akun Facebook tersebut akan dinonaktifkan oleh Google. Kenapa? Sekarang coba tanya, apa untungnya akun Facebook Anda itu bagi Google? Itu satu. Sementara seperti channel-channel YouTube yang mengurus selama ini tayangan-tayangan untuk anak-anak, yang mana viewer mereka sampai 200 juta. Itu otomatis mereka sudah berbagi hasil dengan YouTube. Artinya YouTube diuntungkan dari channel mereka. Kenapa? Karena 45% penghasilan YouTuber itu untuk Google dan 65% untuk mereka. Artinya channel-channel YouTube tersebut memberikan keuntungan kepada Google. Tapi bagi Google perusahaannya jauh lebih penting daripada merekomendasikan channel itu. Itu makanya kemudian channel-channel yang ternyata terbukti selama ini sudah berpenghasilan cukup banyak, itu tidak segan-segan akan disuspek atau lalu muncul lagi satu pilihan, bagaimana kalau kita aktifkan akun yang terbaru. Sementara kita tahu, kita semua juga tahu bahwa untuk mengaktifkan akun Google kita memasukkan nomor HP kita. Dan untuk mengaktifkan nomor HP atau nomor kontak kita butuh sekarang KTP sama KK. Yang mana KTP sama KK itu cuman memiliki NIK atau NIK itu satu saja per satu orangnya. Lalu kira-kira Anda punya berapa KK yang akan Anda pergunakan untuk mengaktifkan? Sementara sampai saat ini hanya 2 nomor kontak saja yang bisa kita aktifkan melalui satu KK atau satu KTP. Lalu muncul pertanyaan, apakah menggunakan akun Facebook samaran atau akun abal-abal itu salah? Itu tidak salah sepanjang akun tersebut tidak terlibat dalam hal-hal negatif seperti
komentar-komentar yang tidak sepantasnya, komentar-komentar yang mengandung unsur penghinaan atau pelecehan. Selama ini toh terbukti aman. Iya, itu mungkin aman. Kenapa? Karena selama ini belum ada orang yang menindaklanjuti, istilahnya belum ada orang yang melaporkan akun tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya orang tidak tahu cara melaporkannya. Namun, jikalau seandainya itu ditindaklanjuti benar, seandainya ada orang yang merasa dilecehkan, ada orang merasa dihina melalui komentar Anda, lalu komentar Anda tersebut dilaporkan, yang akan disuspek oleh Google itu bukan akun Facebooknya, tapi yang akan disuspek atau dinonaktifkan atau katakanlah lebih kasarnya diblokir oleh Google itu adalah akun Google-nya. Yang artinya Facebooknya bermasalah, akun Google-nya diblokir, semua akses media sosial itu tidak bisa lagi dipergunakan. Kenapa? Karena semua media sosial itu terdaftar. Sampai saat sekarang mungkin Anda masih aman dengan akun Google Anda. Namun tidak tertutup kemungkinan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu akan terjadi. Walaupun faktanya analisa saya tentang Facebook Anda, tentang Instagram dan WhatsApp Anda itu baru analisa saya. Sementara kalau untuk di algoritma YouTube itu sudah berlaku semenjak Januari 2020. Dan untuk informasi lebih lanjut supaya Anda lebih memiliki referensi yang jelas, Anda bisa datang nanti ke Google Search. Anda bisa cari sendiri, banyak sekali artikel-artikel yang menceritakan tentang perubahan algoritma YouTube berdampak kepada perubahan algoritmanya Facebook. Sekarang saya kasih Anda satu contoh yang katakanlah simple. Kalau zaman dulu, begitu Anda lihat postingan orang yang berteman dengan Anda dalam pertemanan Facebook muncul di beranda, Anda bisa scroll atau Anda bisa lewati begitu saja. Sementara sekarang, apabila orang yang Anda kenali muncul postingannya di beranda, lalu Anda lewati, dalam hitungan 1, 2, atau 10 detik kemudian akan muncul lagi postingan yang sama dari bawah. Sampai Anda ambil satu tindakan di postingan tersebut. Misalnya like, komen, atau share. Atau setidaknya Anda tag fotonya, lalu Anda lihat, lalu Anda kembalikan, lalu Anda scroll. Yang mana Webfookies atau Google menilai bahwa Anda sudah melakukan satu tindakan pada postingan tersebut, barulah postingan tersebut tidak muncul lagi di beranda Anda. Itu menandakan bahwa algoritma Facebook sebenarnya sudah melakukan perubahan. Cuman algoritma Facebook bagi Facebook tidaklah terlalu penting untuk mempublikasikan hal tersebut. Namun tidak ada salahnya bagi Anda yang menganggap penting akun Facebook Anda cari tahu informasinya lebih jelas. Oke, di akhir video ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang memiliki akun media sosial seperti Facebook. Sebaiknya untuk saat ini atau kedepannya Anda hindari membagikan postingan-postingan yang mengandung unsur konflik suku, agama, ras. Kemudian konten-konten yang mengandung nilai negatif seperti konflik-konflik berdarah, seperti video-video pelecehan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, sebaiknya Anda hindari untuk men-share itu semua. Kenapa? Karena walaupun Anda men-share, walaupun Anda mengambil tindakan, toh itu tidak menyelesaikan masalah. Justru di sanalah permasalahan Facebook Anda akan bermula. Jadi lebih baik jadikanlah sosial media Anda itu untuk sesuatu hal yang positif. Kenapa? Percaya tidak percaya, sesungguhnya manusia zaman sekarang, manusia milenial, manusia yang hidup versi Android, mereka sangat mementingkan media sosial mereka. Karena apa? Karena di situ telah dibuktikan bahwa media sosial itu mampu menjalin komunikasi yang erat antara kita dengan sahabat kita yang mungkin terpisah jarak yang cukup jauh. Artinya Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu penting bagi Anda. Karena Facebook dan WhatsApp itu penting bagi Anda, maka jagalah sesuatu hal yang penting itu. Kenapa? Karena Anda akan merasa benar-benar kehilangan sesuatu yang penting pada saatnya nanti. Jadi supaya video ini tidak menjadi kontroversi, Anda tidak perlu berkomentar berlebihan. Anda bisa cari sendiri di Google apakah informasi itu benar atau tidak. Walaupun faktanya yang sekarang berlaku hanya bagi YouTube, namun itu tidak menutup kemungkinan akan berlaku di Facebook.